Welcome back. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Kotak Masalah. Pada video kali ini saya akan menyajikan cara cepat mendapatkan menteri hitam atau jebakan mendapatkan menteri hitam. Di sini akan ada 5 jebakan. Tentunya jelas bagi kalian yang memainkan bidak putih atau kalian yang suka dengan memegang buah putih. Dan tolong simak videonya sampai selesai. Langsung ke jebakan pertama. Elephant Nile Trap. Putih pion E4, hitam balas Scandinavian pion D5. Putih pion pukul pion, hitam menteri pukul pion. Putih kuda menyerang menteri ster. Di sini ada 3 langkah umum yang biasa dilakukan oleh hitam. Pertama ke D6 dan kembali lagi ke D8, atau yang ketiga ke A5. Yang kita akan bahas di sini bila menteri bergerak ke D5. Putih biasanya akan membalas pion ke D4 sekaligus nantinya membuka lajur gajah. Tapi kali ini kita akan memainkan kuda di G1 ke F3. Hitam gajah menyerang kuda ke G4, memasung kuda putih. Kita balas dengan pion mengusir gajah. Bila gajah mundur ke H5, tentu pion di G2 akan kembali mengusir gajah. Dan tentu gajah akan berpindah ke G6. Dan ini akan membuat tempo hitam sangat ketinggalan. Jadi hitam di sini memakan kuda, seter, menteri pukul gajah, dan ancaman kepada pion B7 di sayap menteri hitam. Hitam menjawab dengan kuda C6. Dan nantinya hitam bisa melakukan rokade. Dan juga kuda hitam di sini tentunya punya ide dengan melangkah ke D4, kemudian akan bermanuver dengan memakan pion C2 sekak sekaligus menyerang benteng. Sebelum kuda hitam mulai beraksi, kita pin terlebih dahulu dengan gajah di diagonal putih. Maka rokade hitam pun akan tertunda. Bila hitam melakukan rokade, maka putih akan memakan kuda. Dilanjutkan pion pukul gajah dan menteri pukul pion. Hitam akan kehilangan 1 pion. Tentunya juga pertahanannya akan terbuka. Jadi di sini menteri hitam akan melindungi kuda ke B6. Selanjutnya kita seter ke D5 sekaligus membiarkan gajah di B5 dilahap oleh menteri. Bila menteri melahap gajah, tentu jelas akan sekak seter sekaligus penyerangan terhadap benteng 3 sekaligus. Dan menteri tentu akan kembali ke petak A5. Sekali lagi kita serang dengan pion di B4 seter. Di sini menteri terjebak alias terperangkap. A3 sudah dikuasai menteri, A4 sudah dikuasai gajah, A6 sudah dikuasai gajah. Bila menteri makan pion, maka kuda akan kembali memakan menteri. Jadi jelas di sini menteri akan melahap gajah yang sedang terduduk di B5. Dan di saat itu pula lah menteri akan hilang. Sekak, raja bergeser, dan kuda melahap menteri. Jebakan kedua adalah Tennyson Gambit. Putih di sini membuka dengan kuda F3. Hitam di sini membuka dengan pion D5. Kita jalankan jebakan Tennyson atau Zukergord Gambit dengan pion ke E4. Dan jebakan ini akan berlaku bila pion menerima gambit. Pion pukul pion,
sekaligus ancaman kepada kuda. Kuda kembali mengancam pion. Hitam kuda melindungi pion. Sekali lagi kita tawarkan pion ke D3 atau sekaligus menyerang pion hitam 2 kali. Jelas di sini pion pukul pion dibalas dengan gajah pukul pion. Kita lihat di sini perwira putih, gajah dan kuda meneror pion di H7. Walaupun pion di H7 dikawal kuda dan benteng, tetapi di sini hitam tentu akan merasa risih dengan pion menyerang kuda ke H6. Dan jebakan kita mulai dari sini dengan kuda memakan pion, seter sekaligus serangan kepada benteng. Setelah raja memakan kuda, maka kita sekak sekali lagi dengan gajah ke G6. Sekak. Dan tentunya di sini menteri saling bertatap muka. Raja hitam tidak bisa kembali ke E8. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, setelah raja memakan gajah, maka menteri pukul menteri. Selamat kepada kalian telah mendapatkan panglima hitam. Jebakan ketiga, Blackmar Dimmer Gambit. Pembukaan dengan pion D4, hitam balas pion D5, putih pion E4, Blackmar Dimmer Gambit. Hitam menerima gambit, putih membalas kuda mengancam pion. Hitam kuda melindungi pion, dan kita tawarkan sekali lagi pion di F3. Setelah pion makan pion, di sini jangan memakan pion hitam dengan kuda. Kita mulai jebakannya di sini dengan memakan pion hitam oleh menteri putih. Dan pastinya hitam akan melihat pion di D4 yang tidak ada pengawalan alias gratis. Maka menteri akan pukul pion di D4. Putih membalas dengan menyerang menteri. Menteri di sini akan menyerang pion ke B4. Tentunya nanti memakan benteng atau kuda. Jadi putih perlu rokade terlebih dahulu untuk menyelamatkan kuda dan benteng. Hitam di sini tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dengan memasung menteri dan benteng. Dalam kondisi sulit seperti ini, kita relakan saja menterinya. Dengan teman-teman bisa naikkan kuda ke B5. Bila gajah memukul menteri, tentu skakmat kuda memakan pion C7. Bila putih di sini memakan kuda dengan menteri, maka jelas di sini akan sekak. Dan bila pion melindungi sekak, maka kita bisa selamatkan menteri. Baik, kita ke jebakan keempat, Smith Mora Gambit. Putih pion E4, hitam pion C5, Sicilian Defense. Kita balas dengan pion ke D4, Smith Mora Gambit. Jebakan ini akan berjalan bila gambit diterima, hitam pukul pion. Sekali lagi kita tawarkan pion ke C3. Tentu di sini pion akan bersemangat dengan memukul pion. Kuda balas pukul pion. Kuda naik kuda, balas kuda ke F3. Langkah umum hitam biasanya di sini akan menaikkan kuda ke F6. Tapi bila itu dilakukan, maka pion akan naik mengancam kuda. Jelas di sini kuda akan kehilangan tempo dengan 2 kali melangkah di dalam pembukaan. Tentu terlebih dahulu hitam harus melangkahkan pion ke D6 mencegah pion putih ke E5. Putih balas dengan gajah ke C4. Barulah kuda naik ke F6. Dan kita mulai di sini jebakan dengan mengorbankan pion ke E5, menyerang kuda dan mengadu pion.
Misalkan di sini kuda pukul pion, kuda pukul kuda, pion pukul pion. Dan sekali lagi kita korbankan gajah pukul pion, sekak. Jelas di sini, selamat teman-teman akan mendapatkan menteri hitam. Menteri pukul menteri. Jebakan kelima, Hector Gambit. Pion ke E4, hitam balas Scandinavian Defense, pion ke D5, kuda ke C3, Van Git Opening. Pada posisi ini, maka Hector Gambit akan berlaku. Atau sama juga bisa dengan kuda pertama naik ke C3, Van Git Opening, dibalas pion Scandinavian D5 dan pion putih ke E4. Jadi terserah mau yang seperti apapun, yang penting mendapatkan posisi seperti ini. Setelah pion pukul pion, di sini kita tidak boleh memukul pion kembali dengan gajah ke C4, Hector Gambit. Karena hitam merasa pionnya sedang diancam oleh kuda di C3, kuda di sini akan melindungi pion. Tentu jelas di sini karakter hitam tidak mau rugi. Kita kasih saja keuntungan lainnya dengan pion naik ke D3. Setelah pion makan pion, putih di sini menyiapkan rokade, kuda ke F3. Bila pion bungul ini memukul pion, dengan pemahaman dia bahwa menteri diserang 2 kali, maka gajah putih di sini akan melaksanakan pengorbanan diri sekaligus tugas yang mulia dengan menghantam pion F7. Sekak. Setelah raja pukul gajah, maka selamat, kalian akan memenangkan pertandingan dengan menteri pukul menteri. Baiklah sobat kotak masalah, jadi itulah 5 jebakan di mana cara-cara cepat untuk menangkap menteri hitam yang bisa kalian mainkan di permainan catur kalian, atau lebih cocoknya dalam permainan cepat yang memakai waktu. Tentunya bila ada salah-salah kata atau kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon untuk dimaafkan. Dan tidak ada salahnya bila teman-teman mensupport channel Kotak Masalah dengan cara mensubscribe atau membagikan, dan tentunya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update videonya. Salam untuk kalian semua para pencinta catur. Terima kasih.